wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan, NPM 64 dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang dari NPM genap ya. Jadi ada dua perintah. Yang pertama yaitu disuruh mengolah data mahasiswa sehingga dapat menampilkan NPM, jumlah nilai, jumlah SKS, semester, tahun, kode paralel, IPK. Lebih tepatnya NPM, semester, tahun, kode paralel, dan IPK-nya saja. Ini bukan data yang akan ditampilkan nantinya, atau hasilnya bukan ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan alur yang paling pertama dan paling utama, yaitu memanggil data CSV yang sudah disediakan oleh BK, yaitu data CSV. Data CSV yang sudah saya panggil, yaitu saya panggil di dalam sini, D data UTS integrasi data mahasiswa CSV. Nah, data yang saya panggil yaitu data keseluruhan. Saya oke. Nah, data sementaranya seperti ini ya. Nah, lalu saya siapkan database. Database ini adalah database skala. Database skala yaitu seperti ini. Bentar. Tampilan database skala itu mana ya? Nah, ini sudah saya siapkan seperti ini tampilannya. Jadi sudah sesuai dengan template yang disediakan. Apabila A yaitu 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya sudah saya panggil dan saya gabungkan pada urutannya ya, ada urutannya. Jadi saya panggil itu berupa seperti ini pemanggilannya. Jadi apabila nilai sama dengan nilai sama dengan nilai ini maksudnya nilai yang ada di CSV itu sama dengan nilai yang ada pada database skala, nanti akan ditampilkan dalam bentuk bobot. Waktu begitu. Jadi maksudnya itu yang dalam sini ya, nilai ini ya. A, B, min itu. Oke, selanjutnya masuk ke dalam if field value. Nah, ini kan ada data yang 0 ya. Kalau misalkan belum di lookup itu ada data yang belum di if 0. Nah, ini ada yang 0. Ada yang 0 karena memang kosongan. Sehingga harus saya rubah dulu, nggak boleh 0, harus pakai data 0. Oke, selanjutnya saya mengambil datanya. Data ini yang saya panggil itu hanyalah data keseluruhan, kan tetapi saya hapus kode kuliah, kode kul itu dihapus. Oke, lanjut ke men-sorting data ini berdasarkan NPM-nya. Oke, lalu NPM-nya standing ini. Lalu saya olah datanya menggunakan kalkulator. Kalkulator ini berfungsi untuk mengolah data nilai sementara. Dan nilai sementara ini adalah data yang ada pada soal, yaitu ini. Kalau di rumus itu ini. Di SKS dikali bobot nilai. Itu adalah data nilai ini tadi. Nah, lalu saya grupkan. Yang saya grupkan itu adalah jumlah nilai dan jumlah SKS-nya. Jumlah nilai ini adalah yang kalau di soal, yaitu yang atas. Lalu selanjutnya yang jumlah SKS itu adalah yang bawah ini. Nah, selanjutnya untuk yang data-data selain ini, yaitu first value itu datanya semester, data tahun, dan kode paralel itu saya ambil. Oke. Ini adalah di kalkulator lagi, yaitu proses selanjutnya yang ini. Nilai datanya sementara dibagi jumlah SKS-nya. Jumlah nilai sementara dan dibagi jumlah SKS-nya. Oke. Lalu langsung saja ditampilkan di sini
yang diambil di dalam tabel output itu adalah, sebelumnya saya siapkan dulu ya database yang bernama history IP mahasiswa. Saya beri nama itu, tabelnya itu saya berikan nama history IPS mahasiswa. Nah, itu begini, bentar. Nah, ini tampilannya. Nah, ini sudah saya run, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah data gabungan dari semester-semester. Kalau misalkan dia sudah semester 13, IPK-nya adalah ini. Nah, begitu. Sesuai data yang sudah ada di dalam, apa namanya, sudah ada di dalam CSV. Informatif begitu. Oke, lalu selanjutnya saya masuk ke dalam data yang soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini diperintahkan untuk berdasarkan data transaksi terlampir, silahkan menampilkan 5 nama. 5 nama yang memiliki frekuensi pembelian, sering melakukan transaksi, dan nilai pembelian yang tinggi. Output dalam bentuk file JSON dengan format atribut sebagai berikut. Nama, pelanggan, frekuensi, dan nilai pembelian. Gunakan file transaction CSV dan data customer. Oke. Nah, di sini saya mengambil data transaksinya dan juga saya ambil data customer-nya. Nah, di sini saya select datanya itu hanya saya ambil data transaksi ID, customer ID, dan quantity, lalu total pembeliannya. Nah, selanjutnya saya urutkan berdasarkan customer ID. Berdasarkan customer ID-nya ini, saya customer ID, lalu selanjutnya saya grupkan dulu. Nah, dalam grup ini saya menjumlahkan data total pembelian yang dimiliki oleh customer ID tertentu dan kuantitinya juga. Lalu selanjutnya adalah frekuensi ini saya ambil datanya saja, number of value, transaksi ID. Oke. Frekuensi, number of value. Oke. Lalu selanjutnya number of value itu berarti ada berapa kali transaksi, kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam yang sini juga saya sorting by customer ID. Nah, di dalam sini kita menggabungkan antara data transaksi yang sudah diolah tadi dan juga data customer yang sudah diolah juga. Contohnya seperti ini. Nah, yang diambil itu dari data dari grup by yang di atas ini. Lalu yang kedua itu sort rows, yang kedua. Nah, kenapa kok inner join? Karena data yang dibutuhkan itu hanyalah data-data customer yang pernah bertransaksi, kurang lebih begitu. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat, kita select value-nya. Nah, di sini yang data yang saya ambil itu hanyalah data total pembelian, frekuensi, dan customer name atau nama customer-nya. Data ini diambil dari data mergean tadi atau data penggabungan tadi. Data ini. Nah, oke, selanjutnya sort rows. Nah, ini untuk sortingnya nih, untuk men-sorting total pembelian, frekuensi, customer name. Nah, sortingan ini berdasarkan total pembeliannya. Jadi ini disorting dulu total pembeliannya itu disorting, lalu selanjutnya disorting juga berdasarkan frekuensinya. Akan tetapi di dalam sorting yang kedua, presortednya dinyalakan karena data frekuensi ini sebelumnya sudah disorting, sehingga agar lebih efisien atau lebih maksimal, data dari sort rows 3 itu di sorting lagi berdasarkan frekuensinya.
Akan tetapi tetap dinyalakan pre-sorted-nya. Oke, lalu kita buatkan seperti urutan nomor yang sudah hasil dari sortingan kita tadi, kita urutkan berdasarkan nomor, lalu kita buatkan filter. Nah, filternya ini adalah value name ini kurang dari sama dengan 5. Nah, kurang dari sama dengan 5 yaitu datanya hanya ada 1 sampai 5. Nah, itu begitu. Nah, sequence ini sebelumnya tadi itu saya mulai dari 1 dan saya increment 1. Jadi datanya akan bertambah 1. Maksimum value-nya itu saya buat tak terhingga, bisa dibilang 999 lah. Oke, lalu JSON output-nya, nah ini saya taruh di file hasil. Oke, saya oke. Nah, ini saya coba running. Nah, ini juga sudah bisa. Yang ini tadi juga sudah bisa ya, saya coba ulang juga. Nah, oke, sudah berhasil juga. Nah, ini tampilan yang JSON ini lebih saya utamakan karena data UTS ini tadi itu sudah saya running sebelumnya, kurang lebih begitu. Tapi tampilannya juga sama. Nah, untuk transaksi ini sudah disimpan di dalam sini. Sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini saya kasih nama hasil ya. Saya kasih nama hasil. Ini juga sudah sesuai. Saya buka menggunakan Sublime. Saya buka menggunakan Sublime Text terlebih dahulu. Nah, ini lalu saya kopikan agar lebih terlihat jelas. Saya sudah menyiapkan. Nah, ini saya sudah menyiapkan JSON formatter biar lebih jelas. Nah, saya proses terlebih dahulu sebentar, mohon bersabar. Nah, ini masih loading. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi data pelanggan, frekuensi, dan nilai pembelian. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya rasa presentasi dari saya cukup. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.